Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait digitasi, yang mana sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Wildan Pranata selaku moderator dan pemateri. Saya Deborah Setiabangun YPSM selaku pemateri. Saya Nisa Dea Putri selaku pemateri. Baiklah, langsung saja kita masuk pada sesi penyampaian materi, yaitu yang pertama akan dibacakan pengertian digitasi oleh Anissa Dea Putri. Kepada Anissa Dea Putri dipersilahkan. Baik, langsung saja. Nah, digitasi adalah proses mengubah data atau informasi dari bentuk analog, baik fisik maupun manual, menjadi bentuk digital agar dapat disimpan, diakses, dan dikelola dengan lebih mudah menggunakan perangkat digital. Kemudian di sini terdapat beberapa pengertian digitasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Gorenzek 2019, digitasi adalah proses menggunakan teknologi atau alat digital untuk mengubah dokumen atau data analog menjadi bentuk digital sehingga dapat disimpan, diakses, dan dikelola melalui perangkat komputer. Misalnya dalam format PDF yang disimpan pada media penyimpanan seperti hard disk. Kemudian ada menurut Putu Laksman, yang mana digitasi merupakan proses mengubah dokumen atau informasi dalam bentuk analog menjadi bentuk digital, misalnya melalui proses pemindaian atau scanning dokumen tercetak menjadi file digital seperti PDF sebagai tahap awal dalam pengelolaan arsip perpustakaan. Baiklah, selanjutnya itu teknik digitasi yang akan dijelaskan oleh Deborah Setiabangun YPSM. Kepadanya disilahkan. Baiklah, terima kasih. Di selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dari digitasi. Nah, yang pertama itu ada digitasi manual. Nah, teknik ini pada metode ini operator menggambarkan ulang objek peta. Proses ini dilakukan langsung menggunakan software SIG di komputer. Operator menelusuri bentuk objek yang ada pada peta. Contohnya seperti jalan, sungai, batas wilayah, penggunaan lahan. Nah, objek biasanya dibuat dalam bentuk titik, garis, atau poligon. Bentuk tersebut mempresentasikan objek geografis pada peta. Metode ini menghasilkan data yang lebih rapi dan detail. Operator dapat menyesuaikan bentuk objek dengan lebih teliti. Namun, proses digitasi manual ini biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama jika objek digitasinya sangat banyak atau lebih kompleks. Selanjutnya, teknik yang kedua adalah digitasi menggunakan scanner. Nah, ini adalah digitasi yang menggunakan alat, yakni sebuah scanner. Metode ini digunakan untuk peta yang masih berbentuk kertas. Peta analog dipindai menggunakan scanner menjadi gambar digital. Nah, hasil pemindaian kemudian dimasukkan ke software SIG. Setelah itu, biasanya dilakukan proses georeferensi terlebih dahulu. Setelah itu, maksud saya tujuannya untuk georeferensi ini, setelah posisi sesuai, objek pada peta dapat didigitalisasi. Metode ini sering digunakan untuk mengubah peta lama, namun demikian peta dapat disimpan dan dianalisis digital. Selain itu, peta lama juga dapat dilestarikan dengan baik. Nah, selanjutnya ada teknik yang ketiga, yaitu digitasi hands-up atau on-screen digitizing. Nah, proses ini dilakukan melalui layar komputer. Metode ini menggunakan citra digital sebagai referensi. Contohnya, seperti citra satelit atau foto udara. Pengguna menelusuri objek yang terlihat pada citra tersebut melalui jalan, sungai, bangunan, atau batas wilayah. Metode ini termasuk yang paling sering digunakan, terutama dalam sistem informasi geografis. Karena prosesnya terbilang lebih praktis dan tidak memerlukan alat tambahan. Pengguna hanya menggunakan komputer, software SIG, dan citra digital. Lalu selanjutnya ada teknik yang keempat, yakni digitasi menggunakan digitizer tablet. Nah,
Ini merupakan perangkat keras khusus yang dibuat untuk digitasi. Alat ini digunakan untuk mengubah peta analog menjadi sebuah peta digital yang dapat dibaca oleh komputer. Peta kertas diletakkan di atas permukaan digitizer tablet. Kemudian, operator menelusuri objek menggunakan stylus khusus. Setiap gerakan stylus ini akan direkam oleh sistem komputer. Data tersebut disimpan sebagai koordinat digital pada peta. Metode ini menghasilkan digitasi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Namun, saat ini penggunaannya sudah mulai berkurang. Banyak pekerjaan digitasi ini beralih ke metode one-screen digitizing. Baiklah, terima kasih kepada Deborah. Selanjutnya itu contoh penggunaan digitasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu digitasi jaringan jalan. Di mana digitasi jaringan jalan ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menggambar ulang jalur jalan dari peta atau citra satelit ke dalam perangkat lunak SIG. Contohnya, perencanaan transportasi, analisis aksesibilitas wilayah, penentuan rute tercepat, serta pengembangan infrastruktur jalan. Yang kedua itu digitasi batas wilayah administrasi. Nah, digitasi batas wilayah ini dilakukan dengan menggambar ulang batas administrasi dari suatu wilayah seperti batas desa, kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Di mana ini gunanya untuk dari contohnya itu perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan administrasi wilayah, analisis kependudukan, serta pengelolaan data statistik wilayah. Yang ketiga itu digitasi sungai dan jaringan drainase. Digitasi sungai dilakukan dengan menelusuri jalur sungai atau saluran drainase dari peta atau citra satelit. Objek ini biasanya dipresentasikan dalam bentuk garis atau line. Nah, contohnya itu analisis daerah aliran sungai, pengelolaan sumber daya air, mitigasi banjir, serta perencanaan sistem drainase itu sendiri. Yang keempat, digitasi penggunaan lahan. Digitasi penggunaan lahan ini dilakukan untuk memetakan jenis pemanfaatan lahan seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, hutan, dan juga kawasan industri. Contohnya itu perencanaan tata ruang wilayah, pengelolaan sumber daya alam, pemantauan perubahan penggunaan lahan, serta perencanaan pembangunan wilayah. Yang kelima itu digitasi bangunan dan fasilitas umum. Yang dimana ini merupakan dilakukan dengan menggambar bentuk bangunan dari citra satelit juga dari peta ke dalam bentuk SIG. Contohnya perencanaan kota, pengelolaan fasilitas umum di kota, perencanaan infrastruktur, serta pemetaan kepadatan bangunan. Nah, baik selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan yang akan dijelaskan oleh Anissa Dia Fitri. Kepadanya disilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari digitasi. Yang pertama itu kelebihannya memudahkan penyimpanan data. Digitasi memungkinkan data yang sebelumnya berbentuk fisik diubah menjadi data digital sehingga dapat disimpan dalam komputer, hard disk, atau cloud storage dan lebih mudah dikelola. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu mempermudah akses dan distribusi data. Nah, data digital dapat diakses dengan cepat dan lebih mudah dibagikan kepada pengguna lain melalui media digital atau internet. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung pengolahan dan analisis data. Nah, data yang telah didigitasi dapat diolah menggunakan berbagai perangkat lunak. Misalnya untuk membuat peta digital dan melakukan analisis dalam sistem informasi geografis. Yang keempat yaitu mengurangi risiko kerusakan data fisik. Nah, data yang disimpan secara digital lebih aman karena dapat dibuat salinannya dan tidak mudah rusak seperti dokumen fisik. Selanjutnya yaitu ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan perangkat dan biaya karena proses digitasi memerlukan perangkat seperti komputer, scanner, serta perangkat lunak pendukung. Kemudian yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama jika jumlah data analog yang harus didigitasi sangat banyak. Kemudian yang ketiga yaitu memerlukan keterampilan khusus. Nah, karena pengguna harus memahami cara menggunakan perangkat dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses digitasi. Kemudian yang terakhir yaitu beresiko terjadinya kesalahan dalam proses konversi data. Nah, misalnya kesalahan input atau ketidaktepatan saat menggunakan data analog menjadi data digital. Baik,
Terima kasih kepada Nisa Dea Putri atas penjelasannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Setelah sesi penyampaian materi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa digitasi sendiri merupakan proses mengubah data atau informasi dari bentuk analog menjadi bentuk digital agar lebih mudah diakses oleh pengguna. Nah, dalam SIG sendiri, digitasi dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik seperti manual, scanner, hands-up digitizing, dan digitizer tablet. Nah, proses ini banyak digunakan untuk pemetaan dan contoh-contoh implementasi di dunia nyata. Tetapi tentu saja dari digitasi sendiri juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, seperti uh, lupa lagi, dikat aja nanti. Udah nggak sih? Nah, oleh karena itu, digitasi menjadi langkah penting dari pengelolaan data spasial atau non spasial menjadi data yang lebih efisien dan modern. Uh, Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.